Tuhan, pimpinlah, pimpinlah kehendakku, oh pimpinlah, pimpinlah kehendakku, oh pimpinlah hidupku. Oh Tuhan, pimpin hamba-Mu, janganlah ku tersesat di perjalananku. Bila ku bersenandung dalam masa hidupku, agar nama-Mu terpuji kekal. Peganglah tanganku, oh peganglah tanganku, oh peganglah tanganku. Janganlah ku tersesat di jalan, janganlah ku tersesat di perjalananku. Oh Tuhan, pimpinlah, pimpinlah kehendakku, oh pimpinlah, pimpinlah kehendakku, oh pimpinlah hidupku. Oh Tuhan, pimpin hamba-Mu, janganlah ku tersesat di perjalananku. Oh Tuhan, pimpin hamba-Mu, janganlah ku tersesat di perjalananku. Shalom pemirsa TVRI Yogyakarta dimanapun Anda berada. Bersyukur sekali kebersamaan kali ini dalam program Pijar Kristen. Kita sudah bersama dibuka dengan sebuah pujian dari teman-teman vokal grup Blessed Woman dengan pujian berjudul Pimpinlah. Dan senang sekali pada kesempatan kali ini kita tepat di bulan Oktober akan bersama-sama diberkati dengan sebuah tema yang sangat erat kaitannya dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda. Nah, di studio TVRI Yogyakarta, saya Magdalena Krisinda sudah bersama dengan Ibu Pendeta Julia Partena Tarigan MSI. Beliau adalah Ibu Gembala di Gereja Batakaro Protestan atau GBKP di Yogyakarta. Shalom Ibu Pendeta Julia. Shalom, menjua-jua. Menjua-jua. Ini merupakan salam damai sejahtera menurut bahasa Batakaro ya? Benar sekali Mbak Mada. Wah, luar biasa sekali. Boleh Bu menyapa pemirsa TVRI, silakan. Shalom, menjua-jua semua pemirsa dimanapun berada. Saya Pendeta Julia Pratena Tarigan, MSI. Salam berjumpa, salam sejahtera, damai Kristus, menjua-jua untuk kita semuanya. Wow, luar biasa. Dan kesempatan Pijar Kristen hari ini kita akan membahas sebuah tema yang sangat menarik, yaitu kebangkitan orang muda dalam karya bagi bangsa. Nah, tentu saja tema ini sangat bermanfaat bagi setiap kita yang merasa diri sebagai orang muda. Ya, kalaupun bukan orang muda adalah orang yang sudah dewasa tapi selalu berjiwa muda tentu saja. Ya, baik. Ibu Pendeta Tarigan, apa yang menjadi pengamatan menarik hari-hari ini berkaitan dengan pemuda di Indonesia? Adakah kabar baik atau kabar yang memprihatinkan barangkali? Silakan. Oh ya, baiklah. Terima kasih Mbak Mada. Luar biasa pemirsa, pada saat ini saya sebagai pendeta tentunya melihat dalam berbagai situasi rentang 21 tahun pelayanan, mulai dari tempat yang berbeda, baik dari desa, kota madya, bahkan ibu kota,
berbagai-bagai peristiwa dan pengamatan kami, ada satu yang sangat memprihatinkan. Salah satunya sekarang dikatakan ada generasi strawberry, Mbak Mada. Iya. Seolah-olah pemuda ini kenapa ya? Kok mereka dianggap bagian yang kurang mampu memberdayakan dirinya. Sehingga di dalam berbagai tempat kami melihat ada juga pemuda yang tidak mengisi waktunya dengan baik. Atau mereka kalau berbeda tempat, mereka tidak mau beradaptasi. Ada gap-gap. Itu terlihat di beberapa tempat ketika mereka merasa tidak in di suatu tempat, mereka mundur begitu. Mungkin ini yang menjadi satu hal yang membuat kami prihatin, kenapa mereka tidak mengisi waktunya. Walaupun demikian, masih banyak juga pemuda yang menjadi orang-orang berkualitas, Mbak Mada. Ya, betul sekali. Ada banyak pemuda yang mengharumkan nama negeri kita ya. Betul. Dengan prestasi mereka, bahkan dengan karya-karya mereka, khususnya baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Benar. Karena sekarang kita hidup di dua dunia ya, Bu Pendeta ya. Iya. Dunia maya dan dunia nyata begitu. Nah, dari keprihatinan tersebut, kemudian adakah bagian Alkitab yang kemudian menjawab kegelisahan dan keprihatinan kita, Ibu Pendeta Julia? Ya, dalam hal ini saya secara pribadi tadi telah mengangkat satu tema, tetapi jangan salah mengerti dulu. Tema ini melalui siaran kita hari ini, kebangkitan orang muda dalam karya bagi bangsa, saya menggumuli satu bagian topiknya, pemuda udik bangkit. Wow, udik itu artinya kalau bahasa Jawa tuh desa loh Bu. Artinya orang desa. Iya. Orang yang dibilang udik tuh biasanya orang yang maaf secara kemampuan intelektual tidak seperti yang lain atau Iya. mungkin di bawah rata-rata. Iya. Nah, ini udik yang dimaksud nih seperti apa nih pemuda udik? Nah, kalau kita katakan udik, memang sepertinya kok pemuda ini yang udik ini harus bangkit gitu ya. Ada satu istilah yang kami mau berikan, udik itu adalah usaha, doa, iman, dan ketaatan. Keren? Keren sekali, ternyata ini akronim ya, yang Iya. artinya adalah usaha, doa, iman, dan ketaatan. Benar Jadi sekali. ini pemuda zaman now ya kita sebut ya. Benar. Iya, kalau dulu kita ingatnya ya pemirsa, Sumpah Pemuda itu ada Jong Java, Jong Borneo atau Jong Celebes gitu ya. Nah ini sekarang ada pemuda udik yang sekarang ya. Baik, boleh. Seperti apa nih Alkitab bicara tentang pemuda udik yang bangkit ini? Iya, seperti apa? Yuk kita baca dasar firman-Nya di dalam Ibrani 10 ayat 35 sampai 39. Kiranya pemuda dan pemudi mampu melakukan dan mendengar rancangannya dan menjadi berkat. Yuk kita baca. Ibrani 10 ayat 35 sampai 39, demikian kebenaran firman-Nya. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sebab sedikit, bahkan sedikit waktu lagi, dan Ia yang akan datang sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Demikian firman Tuhan. Ketika kita membaca ayat ini, kami melihat ada 3 bagian yang sangat luar biasa di dalam kitab ini untuk menjawab bahwa sebenarnya ketika seseorang, siapapun itu, di zaman apapun, rentang waktu apapun yang mereka lalui, dalam rentang umurkah, wilayahkah, atau persoalan-persoalan ekonomi, persoalan sosial, persoalan jasmani, maka 3 bagian penting ini butuh perhatian khusus bagi kita. Yang pertama, orang yang memiliki spiritualitas atau daya rohaninya besar, maka
mereka akan masuk dalam ranah di mana secara sosial aman, damai, bahkan mampu beradaptasi dengan baik. Bahkan lebih lagi mereka peka terhadap lingkungan sosialnya. Yang kedua, ketika seseorang itu telah daya tahan rohaninya kuat, sosialnya kuat, maka ekonomi mereka akan bertambah baik. Nah, dengan demikian dapat kita lihat antara spiritualitas dan daya rohani mereka yang begitu besar ini diutarakan oleh kitab Ibrani. Apa daya rohani yang begitu besar? Yang pertama, sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu. Kata melepas berarti sama juga dengan membiarkan. Melepas berarti sama juga dengan masa bodoh. Jangan gitu ya. Jangan membiarkan kepercayaanmu itu terlepas. Jangan membiarkan kepercayaanmu itu masa bodoh. Gak penting. Kitab Ibrani mau mengatakan kepada orang-orang di zamannya, engkau akan mendapat peristiwa yang tidak menyenangkan. Atau dengan kata lain dia katakan, karena besar upah yang menantinya ketika kita tidak melepas kepercayaan kita. Selanjutnya dikatakan juga dalam ayat 36, sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan. Pemirsa TVRI dimanapun berada, kita melihat ada dua bagian tadi. Yang pertama kepercayaan, melakukan kehendak Allah. Dan yang ketiga, sebab sedikit bahkan sangat sedikit waktu lagi. Dan ia akan datang, sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Ternyata antara kepercayaan, iman, dan juga waktu kita itu beriringan. Beriringan artinya sejalan. Setiap orang ketika dia bangun, beraktivitas, sudah melekat spiritualitasnya, sudah melekat kerohaniannya, maka melekat juga sosialnya. Iya. Wah, Begitu. jadi kalau kita kaitkan dengan udik tadi, ternyata sangat kental ya. Iya. Alkitab juga membahas mengenai usaha, doa, iman, dan ketaatan. Baik, Ibu Pendeta Julia dan juga pemirsa, kami akan kembali melanjutkan pembahasan ini setelah pariwara yang berikut ini. Tetap bersama kami di Pijar Kristen. Terima kasih pemirsa TVRI masih menyimak program Pijar Kristen edisi kali ini. Kita belajar atau membahas mengenai kebangkitan orang muda dalam karya bagi bangsa. Tadi disebutkan oleh Ibu Pendeta Julia ada proses kita dipercaya, kemudian ada perbaikan taraf hidup ataupun karakter dari pemuda udik yang kemudian bangkit ternyata bisa berdaya dan berkarya maksimal. Nah, silakan boleh dilanjutkan tadi dari kitab Ibrani 10 ayat 35 sampai 39 tadi, Ibu. Terima kasih Mbak Mada. Pada kesempatan ini ketika kita melihat dari ayat ini, kita kaitkan dengan kebangkitan orang muda dalam karya bagi bangsa, maka dapat kita pastikan pemuda Kristen dimanapun berada, mereka tentu berbeda dengan keadaan lingkungannya dalam arti yang positif melalui spiritualitas ataupun daya rohaninya. Daya rohaninya ini akan terlihat saat dia melakukan aktivitasnya, dapat dipercaya, meningkatkan kemampuannya, belajar dengan sungguh, beradaptasi dengan lingkungan, dan mereka mampu mengaktualisasikan dirinya dimanapun mereka berada. Bahkan jika kita kaitkan dengan Sumpah Pemuda, kebangkitan orang muda tentu diawali oleh kerohaniannya. Berarti ada proses berdoa di situ ya, karena spiritualitas, kerohanian bicara tentang relasi kita dengan Tuhan tentu saja ya. Iya. Kalau kita sadari dari Kongres Pemuda yang kedua yang terjadi tahun 1928 ya, tepatnya tanggal 27 dan 28 Oktober, kita tarik sampai tahun 2023 ini sudah 95 tahun loh. Sumpah Pemuda luar biasa ya. Dan spiritnya masih terus kita rasakan dan gaungnya masih sangat kuat di hati setiap kita. Ya, khususnya anak-anak muda.
Nah, bagaimana kemudian Gaung Sumpah Pemuda ini spiritnya bisa kita terapkan di kehidupan hari ini atau saat-saat ini, Ibu Pendeta? Iya, boleh sharing sedikit ya? Ya. Iya. Khususnya kami GBKP, Gereja Batak Karo Protestan, telah merayakan 75 tahun Hari Kepemudaan. Kalau di dalam GBKP itu namanya Permata, Persaudaraan Anak Si Muda. Ini menunjukkan beberapa generasi ketika mereka diberikan satu kepercayaan untuk memimpin, apakah memimpin hal-hal yang sederhana, memimpin persekutuan, bahkan menjadi orang-orang yang dipakai di gereja seperti sebagai multimedia, sebagai tim padus, sebagai tim-tim yang ada di gereja, mereka menunjukkan keseriusannya. Ya. Ketika kita berdiskusi, yang paling menarik, Mbak Mada, mereka mengatakan begini, Ibu Pendeta, satu hal yang kami khawatirkan tentang kami pemuda, mereka katakan adalah ketika kami datang ke gereja hanya sebagai tempat bergereja, bukan beriman. Iya. Sehingga mereka menyadari sebenarnya bahwa kekurangan ini berdampak luas di saat mereka berkuliah, karena pemuda-pemudi kita khususnya di Jogja lebih dominan yang berkuliah. Bahkan ada juga pemuda-pemudi ini yang seharusnya 5 tahun menjadi sekitar 15 tahun baru lulus. Iya. Karena satu dan lain hal ya. Iya. Atau semangat belajarnya cukup tebal gitu. Jadi lama belajarnya. Lama belajarnya mungkin karena merasa nyaman ya. Iya. Bahkan kami melihat perkembangan ini tidak begitu baik, sehingga ketika kita mendorong berdiskusi, mereka kembali mengatakan bangkit sebagai pemuda, tinggalkan kemalasan, tinggalkan entar dulu. Iya, menunda menunda hal-hal ya. Hal inilah yang boleh kita sikapi melalui kebenaran firman Tuhan. Tuhan telah memberikan anugerah keselamatan, isilah dengan baik, dan kuasanya itu akan menyala di dalam diri kita. Apapun pergumulan, persoalan pemuda dapat menjadi lebih bersih, jernih, dilalui dengan baik. Bahkan terhadap lingkungannya, hal kecil saja, tentu pemuda tidak ikut-ikutan, apa tadi Bu? Vandalisme. Vandalisme. Ya, Iya, menyalurkan kreativitas mereka melalui tembok-tembok yang bersih. Harusnya kita jaga kebersihannya, tapi kan ada vandalisme, kita coret-coret sesuka hati, dan ternyata itu merupakan pelanggaran ya. Harus disalurkan pada tempatnya ya. Betul. Dan kita bekerja sama antara pemerintah, gereja, dan juga kita sebagai orang-orang yang telah dipercayakan sebagai anak-anak Tuhan untuk ikut ambil bagian menjadi Indonesia emas. 2045 ada 3 bagian yang mau kita capai di negara kita, yaitu setara dengan bangsa-bangsa yang lain, perekonomiannya dan meningkat sosialnya, begitupun tata kelola yang semakin lebih efektif, efisien, berimajinasi, dan tentunya lebih kreatif. Begitu Ibu Mada. Wah, puji Tuhan ya. Jadi kalau kita lihat tadi pemuda udik bangkit itu bicara ada usaha, ada doa, ini bicara melibatkan Tuhan dalam setiap aspek karya maupun pelayanan, kemudian ada iman yang kuat dan ada ketaatan. Karena pemuda sekarang tuh dibilang agak susah taat gitu katanya ya. Suka yang serba cepat, instan. Tapi ingat firman Tuhan hari ini, ayo taat. Karena dalam ketaatan ada sebuah kesatuan, ada sebuah hal yang baik yang akan dicapai bersama-sama. Nah, sebelum kita akhiri dengan doa berkat, adakah hal konkret untuk mengisi waktu atau mengisi pemuda ini supaya berkarya dengan tepat? Khususnya ketika mereka kuliah atau mereka bergereja dan bermasyarakat. Silahkan Ibu, apa yang pemuda bisa lakukan untuk mengisi Hari Sumpah Pemuda ini atau kebebasan berkreasi ini untuk mereka bisa beraksi nyata? Iya, baiklah saya mau menutupnya sedikit ya. Iya. Dari pengalaman saya 21 tahun pelayanan sebagai pendeta, maka kebangkitan rohani akan sejajar dengan kebangkitan sumber daya manusianya. Ketika itu terjadi, maka semua orang yang mendukung kebangkitan ini adalah kita sebagai orang tua, gereja, dan pemerintah, memakai dan juga memberikan kesempatan kepada para pemuda untuk memberikan kepercayaan. Mereka mampu
Di dalam bidang apa? Konkretnya di gereja kah? Di lingkungan kah? Terlebih juga mungkin sebagai mahasiswa-mahasiswi. Tuhan memberkati, bangkit dan pulih di dalam Tuhan. Wah, puji Tuhan, luar biasa ya. Saya tuh jadi rasanya ikut terbakar semangat gitu loh. Ada semacam api yang kemudian dalam hati itu mengingatkan bahwa saya juga bagian dari pemuda, pemirsa TVRI juga tentu saja bagian dari pemuda. Sehingga biarlah api semangat Sumpah Pemuda ini tidak hanya membakar kami di studio TVRI, tapi juga membakar semangat-semangat berkarya bagi para pemuda dan khususnya pemirsa TVRI. Baik Ibu, kita akan akhiri dengan doa berkat supaya para pemuda makin bersemangat dalam berkarya bagi bangsa. Baiklah. Mari terimalah berkat dari Tuhan Allah kita. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Terima kasih banyak Ibu Pendeta Julia untuk pelayanan hari ini. Kita berjumpa kembali di program Pijar Kristen mendatang. Ya. Terima kasih. Baiklah pemirsa, demikianlah kebersamaan kita di edisi hari ini. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Saya Magdalena Krisinda bersama dengan kru yang bertugas mengaturkan terima kasih. Sampai jumpa dan kita tutup kebersamaan hari ini dengan persembahan pujian dari vokal grup Blessed Woman dengan lagu Api Kemuliaannya. Kalahkan tipu dayanya.